Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Memasuki Hari Tenang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta mulai mencopot alat peraga kampanye atau APK pada Sabtu tengah malam. Hari Sabtu 10 Februari 2024 merupakan hari terakhir masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024. Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota mulai turun ke lapangan bersama Satpol PP untuk mencopot APK. Selain itu, Bawaslu mempersilahkan peserta pemilu untuk ikut terlibat dalam pencopotan APK. Seluruh jalan di Jakarta harus sudah bersih dari atribut kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang pemilu 2024. Selanjutnya pada 14 Februari 2024 akan digelar pungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat umum paling lambat dibersihkan 1 hari sebelum hari pencoblosan. Selain akan melakukan penertiban, APK Bawaslu juga menghimbau peserta pemilu untuk melakukan pembersihan secara mandiri. Kalau kita mengacu kepada ketentuan, baik yang ada di PKPU, maka sesungguhnya peserta pemilu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan melakukan pembersihan atau penertiban APK ketika masuk masa tenang. Waktu paling lambatnya kapan? 1 hari menjelang pungut hitung. Waktu paling terlambatnya mereka membersihkan. Nah, dalam konteks ini, jika kemudian peserta pemilu tidak membersihkan APK-nya, maka Bawaslu bersama dengan Satpol PP juga KPU akan melakukan penertiban untuk memastikan nanti saat hari pungut hitung sudah tidak ada alat peraga kampanye yang terpasang. Memasuki Hari Tenang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai mencopot alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di tempat-tempat umum. Alat peraga kampanye paling lambat dibersihkan 1 hari sebelum hari pencoblosan. Lalu apa saja yang dilarang selama Hari Tenang dan bagaimana cara pelaporan pelanggaran pemilu? Telah hadir di studio bersama kami Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo. Selamat sore Mas Beni. Selamat sore Mbak Dila. Gimana kabarnya nih Mas, kan sudah memasuki masa tenang. Kan sudah ada info juga bahwa Sabtu dini hari juga sudah dilakukan pencopotan APK kan ya Mas ya? Betul. Udah berapa wilayah untuk pencopotan APK-nya sampai saat ini Mas? Ya, semalam secara serentak Bawaslu DKI Jakarta bersama jajaran kami di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota melakukan apel secara bersama, itu melibatkan KPU, lalu juga dari Satpol PP, peserta pemilu, dan juga kami dibantu juga dari aparat Polri dan TNI ya, untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye di seluruh kota di wilayah DKI Jakarta ini. Semalam sudah dilakukan tepat pukul 00 ya. Bahkan sampai subuh, teman-teman ini bekerja secara bahu-membahu ya, untuk mencopot seluruh APK yang ada di seluruh penjuru DKI Jakarta ini. Kalaupun belum selesai pada hari kemarin, tentu kita masih akan melakukan pembersihan ini secara bertahap ya. Sebelum tanggal 14 Februari 2024, karena itu sudah masuk pemungutan suara, maka seluruh alat peraga kampanye itu tidak boleh dipasang di ruang publik. Karena apa? Masa kampanye itu sudah selesai. Betul. Gitu ya. Artinya seluruh atribut, baliho, umbul-umbul, spanduk, itu tidak boleh lagi dipasang di tempat-tempat umum. Kalau kita perhatikan kan memang alat peraga kampanye ini banyak sekali ya Mas ya. Apakah ada tempat khusus yang harus terlebih dahulu nih untuk clear, benar-benar clear nggak ada alat peraga kampanye sama sekali? Karena kalau kita ngomongin wilayah DKI Jakarta kan setiap penjuru, setiap sudut itu kan luas ya Mas ya. Itu seperti apa prosesnya? Ya, memang pesta demokrasi di DKI Jakarta. Jakarta ini yang paling semarak. Gitu. Betul. Bahkan kalau kita
berkeliling ya di kota-kota di DKI Jakarta ini penuh dengan alat peraga kampanye. Dan itu menunjukkan ya pesta demokrasi di Jakarta ini benar-benar menjadi pesta yang dirayakan gitu ya oleh peserta pemilu dan juga oleh masyarakat. Nah, tentu dalam hal penertiban kita punya skala prioritas itu ya. Ya, tentu yang ada di jalan protokol, ya, yang ada di jembatan layang, jembatan penyeberangan, di pohon-pohon, lalu di tiang listrik, itu yang akan diprioritaskan lebih dahulu. Nah, setelah itu nanti selesai semua, tentu baru masuk ini yang di gang-gang, di lorong-lorong, ini kan juga banyak gitu ya. Dan memang semua peserta pemilu kan waktu kampanye itu kan berlomba-lomba untuk mempromosikan gitu ya, baik itu capresnya, baik itu calegnya, dan juga program dan visi misinya kan begitu. Baik, kalau berarti harus jalan-jalan protokol dulu, baru nanti habis itu ke pelosok-pelosok gitu ya Mas ya. Betul. Itu kan dibantu sama Satpol PP juga, sama PPSU juga kalau tidak salah ya Mas ya. Apakah si pemilik APK ini juga dihimbau benar-benar untuk dia membantu untuk menurunkan juga atau seperti apa Mas? Ya sebenarnya Bawaslu DKI Jakarta sejak seminggu yang lalu sudah mengirimkan surat ya kepada seluruh peserta pemilu, baik itu partai, calon DPD, dan tim kampanye di tingkat daerah untuk membersihkan alat peraga kampanye secara mandiri. Kan itu. Dan pada semalam juga kita libatkan ya untuk berpartisipasi. Ya. Meskipun kami juga paham karena ini hari-hari terakhir, tidak semuanya juga bisa hadir gitu ya, karena kita juga memahami pemilu pencoblosan ini kan tinggal 3 hari lagi kan itu ya. Tentu itu tidak menjadi persoalan bagi kami dan kami secara kelembagaan bersama-sama seluruh stakeholder di DKI Jakarta untuk merapikan seluruh APK yang ada di ruang publik. Gitu. Oke, baik. Namun bagaimana kalau misalnya atribut-atribut kampanye seperti kaos atau mungkin topi atau bahkan stiker-stiker yang ditempel di rumah-rumah warga. Itu apakah ada pelanggaran juga atau memang sudah cukup tidak boleh digunakan juga atau seperti apa Mas? Ya, pada prinsipnya kan masa tenang itu kan tidak diperbolehkan ada aktivitas kampanye. Ya, kampanye itu kan apa sih kampanye kan gitu ya. Kampanye ini kan kegiatan meyakinkan pemilih kan gitu ya. Dengan visi misi dan program atau citra diri. Citra diri itu dimaknai adanya logo dan nomor urut. Betul. Kan gitu. Nah, tentu kalau yang sifatnya secara pribadi ya di rumah lalu di warga masyarakat, tentu kami tetap menghimbau kan gitu ya. Tapi kalau yang aktivitas misalkan pertemuan terbatas, ya kan, atau belusukan, ya kan, atau dalam arti mengkampanyekan ya, mengajak itu ya dari peserta pemilu untuk memilih, tentu ini dilarang keras gitu ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, Bawaslu tentu akan melakukan upaya penindakan. Atau kalau ada masyarakat yang melaporkan, tentu kami akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk calon presiden dan calon wakil presiden juga sudah tidak boleh menggunakan atribut nomor, logo, atau apapun itu juga tidak boleh di masa tenang ini, Mas? Ya, ini berlaku secara umum, ya. Artinya bukan hanya untuk caleg, tapi juga capres. Ya. Artinya semuanya, baik caleg maupun capres, sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas kampanye. Karena kampanyenya kan dimulai dari 28 November sampai 10 Februari. Nah, kan 10 Februari itu kan sudah kemarin. Ya. Sekarang udah masuk tanggal 11, ini masa tenang. Jadi kami mengimbau kepada seluruh peserta pemilu, baik capres maupun caleg, untuk mematuhi regulasi dan aturan yang sudah berlaku. Baik, kalau tadi Mas Beni menyinggung soal sanksi atau konsekuensi. Sanksinya itu berupa sanksi apa dan seperti apa sanksi yang akan diberikan? Misalnya ke warga deh Mas, antara warga dengan caleg dan capres atau cawapres pasti sanksinya apakah berbeda atau mungkin sama dan sanksinya itu dalam bentuk apa? Ya ini memang
dalam konteks regulasi pemilu ya, Undang-Undang 7 2017 itu yang menjadi subjek hukumnya dalam hal ini kan peserta pemilu. Betul. Kan itu. Peserta pemilu itu siapa? Peserta pemilu dalam hal ini kan capres maupun caleg gitu ya. Kalau misalkan itu dilakukan oleh capres maupun caleg, tentu bisa diterapkan dugaan pelanggaran pidana pemilu di luar jadwal kan itu. Kampanye di luar jadwal maksud saya ya. Nah, ini sanksinya bisa pidana dan juga sanksi administratif kan itu. Nah, kalau kepada warga tentu kami kan mengimbau kan. Warga ini kan bukan peserta pemilu ya dalam hal ini. Tentu warga juga jangan mengkampanyekan kan gitu. Karena yang boleh berkampanye sebagai subjek hukum kampanye itu kan peserta pemilu. Warga ini biasanya kan menjadi peserta kampanye saja kan itu. Atau menjadi pemilih ya dalam hal ini ya. Tentu kami mengimbau kepada warga masyarakat di DKI Jakarta selama masa tenang ini silahkan mengheningkan cipta gitu ya. Nah, untuk menentukan ya pilihan yang terbaik gitu ya, baik itu untuk capres maupun untuk calegnya. Ya, karena itu memilih itu kan asasnya luber gitu ya, langsung, bebas, umum, rahasia. Maka itu yang perlu dilakukan oleh pemilih ya, atau dalam hal ini warga masyarakat supaya membeningkan cipta untuk menentukan pilihan terbaiknya. Ya, jadi jangan juga malah ikut berkampanye kan itu. Ini kan menjadi tidak pas kan itu. Nah, ini imbauan sekaligus supaya warga DKI Jakarta menjadi pemilih yang bijak kan itu ya. Pemilih yang bijak itu artinya tidak menjadi bagian yang bermasalah kan gitu. Justru kita memberi contoh suri teladan karena DKI Jakarta ini kan barometer politik nasional. Betul. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak baik di Jakarta ini akan menjadi berita kepada masyarakat seluruh Indonesia. Betul. Nah, ini kan menjadi kontraproduktif ya. Apalagi ini kan masa tenang gitu ya. Betul. Nah, begitu. Jadi contoh juga gitu ya Mas Beni ya. Betul. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kami dengan Mas Beni Sabdo, namun usai jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan melanjutkan dialog kami dengan Mas Beni Sabdo. Mas, kalau misalnya tadi Mas Beni juga menyinggung soal pelaporan. Bagaimana cara masyarakat atau warga atau siapapun orang yang melihat ada pelanggaran-pelanggaran di masa tenang ini? Bagaimana kita semua dapat melapornya gitu, Mas? Ya, masyarakat bisa melaporkan kepada Bawaslu DKI Jakarta atau ke Bawaslu Kabupaten Kota seluruh DKI Jakarta. Kalaupun tidak sempat melaporkan secara langsung, datang ke kantor, masyarakat juga bisa memberikan informasi gitu ya, memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu melalui WA Center. Itu bisa dicek di alamat website masing-masing di Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Kabupaten Kota itu ada. Dan kami mengajak ya seluruh warga masyarakat DKI Jakarta agar terlibat secara aktif ya menjadi pengawas partisipatif gitu ya. Artinya di masa tenang ini kan biasanya rawan ini ya soal dugaan pelanggaran. Yang biasanya terjadi itu kan politik uang ya. Politik uang ini menjadi problem pemilu ke pemilu lah gitu ya. Sudah jadi budaya. Sudah jadi budaya bahkan. Nah, termasuk di DKI Jakarta ini. Pengalaman pemilu 2019 yang lalu itu ada 4 kasus politik uang yang ditangani ya. Di Jakarta Utara itu pembagian minyak goreng waktu kampanye tapi ya. Lalu di Jakarta Barat itu pembagian sajadah di tempat pendidikan, di sekolah. Lalu di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan itu menjanjikan voucher umroh. Dalam konteks tindak pidana pemilu bukan hanya memberikan ya, tapi juga menjanjikan itu juga memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu. Nah, karena kalau kita ngomong voucher umroh kan itu bukan bahan kampanye. Betul. Ya, artinya kalau kita ngomong bahan kampanye itu kan hanya 100.000 ya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, maka dari itu kami mengajak kepada warga
khususnya DKI Jakarta, selama masa tenang ini kalau ada dugaan pelanggaran politik uang, silahkan dilaporkan kepada Bawaslu, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Baik, apa saja alat-alat yang bisa dijadikan bukti untuk pelaporan suatu kecurangan nih Mas? Ya, kalau kita merujuk kepada dugaan pidana pemilu, tentu alat bukti itu kan minimal ada 2 gitu ya. Apa itu? Bisa saksi ya, bisa dokumen ya, baik itu dokumen elektronik ya, video atau foto. Nah, itu juga bisa dijadikan alat bukti. Tapi tidak usah khawatir kepada masyarakat, kalau misalkan masyarakat mempunyai informasi saja atau dalam bahasa kami disebut informasi awal, itu boleh disampaikan kepada Bawaslu. Tidak harus datang, bisa melalui WA Center, itu bisa dicek di alamat website kami. Yaitu silahkan disampaikan, nanti kami dari Bawaslu akan melakukan penelusuran atau penyelidikan. Dalam hal ini untuk mendalami perkara ini apakah memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu atau tidak. Kan gitu. Kalau misalnya gini Mas, kan kadang untuk warga ya, ada juga yang takut untuk melaporkan. Apakah ada kerahasiaan untuk warga atau masyarakat yang mau melapor tapi jangan dari saya nih, kan banyak sekali Mas yang seperti itu. Apalagi, dan pertanyaan yang kedua itu, apakah ketika kita menerima dan kita mau melaporkan, apakah kita juga akan kena sanksi juga atau seperti apa? Ya, kalau soal laporan, jangan khawatir, kami akan merahasiakan ya, identitas para pelapor tersebut. Artinya masyarakat bisa melakukan laporan tanpa harus khawatir nanti, memang kalau kita ngomong dalam konteks perkara pelanggaran pemilu itu kan berbeda ya dengan pelanggaran misalkan kriminal yang lain gitu ya. Artinya memang akan ada intervensi dan mungkin juga intimidasi gitu ya dari peserta pemilu. Maka dari itu kami Bawaslu punya komitmen merahasiakan seluruh data-data pelapor yang masuk kepada Bawaslu. Apalagi ini sebentar lagi masuk, ini kan masa tenang. Setelah masa tenang kita masuk ke proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Ini akan banyak potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta. Maka dari itu kami mengajak seluruh warga masyarakat ya untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan pemilu 2024 ini supaya pemilu 2024 di DKI Jakarta berjalan dengan luber dan jurdil. Oke, kalau misalnya ngomongin soal pengawasan pada saat pemungutan suara, kira-kira apa saja sih Mas yang sering terjadi di lapangan kalau untuk soal pelanggaran-pelanggaran pemungutan suara? Selain serangan fajar tadi ya Mas ya, politik uang. Ya memang kalau kita ngomong masa tenang itu yang rawan kan politik uang. Dalam bentuk sembako ya, atau uang, atau juga dalam bentuk yang lain gitu ya. Sekarang kan sudah canggih ya, bisa lewat e-money dan seterusnya. Nah maka dari itu yang kita juga antisipasi bersama. Bawaslu DKI Jakarta sore ini juga akan menggelar khusus apel patroli pengawasan khusus tentang politik uang. Kita melibatkan seluruh jajaran kami dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan seluruh stakeholder yang terkait, termasuk sentra Gakumdu. Itu ada kepolisian dan kejaksaan juga kita ajak. Nah, masyarakat juga kita libatkan, kalau misalkan ada dugaan politik uang, bisa langsung melapor kepada kami. Nah, dalam konteks pemungutan suara, itu memang yang terjadi biasanya ini ya Mbak. Orang memilih lebih dari sekali. Nah, lalu ada DPT fiktif misalkan. DPT itu maksudnya daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini kan yang bisa memilih waktu tanggal 14 Februari nanti. Tapi selain itu biasanya juga ada daftar pemilih tambahan. Ada juga daftar pemilih khusus. Nah kami sudah mewanti-wanti kepada pengawas TPS kami nanti yang di lapangan ya.
mulai pukul 12 siang itu harus waspada karena 12 siang itu biasanya ini pemilih-pemilih khusus ya, pemilih tambahan ini akan membludak. Nah itu tolong dicek, jangan sampai orang yang harusnya hanya bisa memilih capres lalu dikasih surat suara bisa memilih legislatif juga. Nah ini kan nanti menjadi problem dalam penghitungan suara dan itu potensi untuk pemungutan suara ulangnya kan menjadi besar kan gitu ya. Termasuk misalkan kertas suara itu biasanya kan sisa. Karena partisipasi pemilih itu belum mencapai 100% gitu ya. Paling kan ya 75 sampai 80% gitu ya. Artinya masih ada sisa kertas suara yang di bilik-bilik suara itu. Jangan sampai sisa kertas suara juga dipergunakan secara ilegal. Artinya itu yang harusnya dikembalikan ya, tapi dicoblos. Nah, itu kan tidak boleh kan gitu ya. Nah, itu artinya ada pelanggaran di sana. Dan kami mewanti-wanti dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai pengawas TPS, kita benar-benar menjaga kemurnian suara dari pemilih atau suara rakyat. Karena pemilu itu apa? Pemilu itu kan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun legislatif. Jangan sampai ini dimanipulasi. Baik, Mas Beni, kan ada juga berita bahwa pemilu manual ini kan memang rawan kecurangan ya Mas ya. Diminta Bawaslu untuk hadir di setiap TPS. Menurut Mas Beni seperti apa? Apakah perlu Bawaslu hadir di setiap TPS? Tanggapannya gimana Mas? Ya tentu kami tanpa diminta sudah hadir di setiap TPS. Karena kami punya pengawas TPS, kami punya pengawas di seluruh TPS di DKI Jakarta ini. Totalnya ada 30.677 ya, sangat banyak ya. Dan tugas mereka adalah mengawasi selama pemungutan suara dan penghitungan suara. Bahkan nanti juga akan ikut mengantarkan ya, mengantarkan kotak suara itu ya ke kecamatan ya, melalui kelurahan tentu ya. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai ada manipulasi ya atau kecurangan gitu ya yang terjadi selama pemungutan dan penghitungan suara. Karena setelah pemungutan dan penghitungan suara itu masih ada rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Dan tentu tugas kami secara berjenjang mengawasi dari TPS ya, rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat kota, sampai di tingkat provinsi. Kami menjaga proses demokrasi di DKI Jakarta ini berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Kalau dari pihak Bawaslu sendiri, ada nggak sih Mas yang benar-benar jadi fokus dari Bawaslu pada saat pemungutan suara nanti? Apakah fokusnya hanya satu nih, soal serangan fajar aja atau ada yang lain lagi? Selain juga tadi Mas Beni juga sudah menyampaikan pemilih fiktif ya Mas ya? Betul. Kami punya skala prioritas karena dalam hal pengawasan ini kan luas ya. Artinya kita mengawasi itu kan dari hulu ke hilir. Bahkan setiap tahapan pemilu itu wajib diawasi oleh Bawaslu. Dalam konteks masa tenang dan pungut hitung ini, skala prioritas yang kami kerjakan yang pertama menyangkut politik uang. Lalu yang kedua itu bagaimana mengawal suara ya, dalam arti orang yang memilih itu benar-benar yang punya hak pilih gitu ya. Jangan sampai orang yang nggak punya hak pilih itu bisa memilih kan itu. Selanjutnya dalam penghitungan ya jangan sampai penghitungan suara ini juga menjadi celah ya bagaimana peserta pemilu ataupun di luar peserta pemilu mempengaruhi penyelenggara pemilu dalam hal ini di TPS ya itu menjadi tidak bekerja secara mandiri dan profesional. Tentu setelah itu yang ketiga dalam rekapitulasi secara berjenjang nanti di tingkat kecamatan, di tingkat kota sampai provinsi itu biasanya juga rawan manipulasi dalam penghitungan. Betul. Ya, atau penggelembungan suara. Biasanya sih kalau dalam konteks rekapitulasi yang terjadi gitu ya, pengalaman kami di DKI Jakarta itu soal di pileknya.
Karena kalau di Capres ini kan lebih sedikit ya. Sekarang 3, yang pemilu 2019 kan cuma 2 kontestan. Artinya untuk melakukan manipulasi kan lebih susah dibandingkan caleg yang jumlahnya ribuan. Dan semuanya pengen menang kan gitu. Nah, maka ini kami pastikan jajaran kami untuk melakukan pengawasan secara melekat. Jangan sampai kita abai dan itu nanti menjadi persoalan di ujung ya. Artinya ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu akan menjadi pihak terkait di sana, maka kami harus bisa mempertanggungjawabkan yang terjadi di setiap jenjang pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara ini. Baik, terima kasih Mas Beni. Kita doakan semua semoga di pemilu tahun ini kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran pemilu lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya ya Mas Beni ya. Ya. Terima kasih Mas Beni atas waktunya. Sama-sama Mbak Dila.